Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Setiawan dan saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Open System Interconnection atau biasa disebut OSI. Ini pembahasan yang ada di materi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian, lalu ada sejarah OSI model, dan keempat ada ISO. Kelima ada manfaat OSI layer model, keenam ada karakteristik OSI layer model, ketujuh ada lapisan pada OSI model, dan 8 ada kesimpulan. Pengertian OSI. OSI adalah singkatan dari Open System Interconnection yang berarti terbuka dan tidak memiliki hak milik. OSI adalah arsitektur 7 lapis yang setiap lapisnya memiliki fungsi khusus untuk dijalankan. Ketujuh lapis ini bekerja sama untuk mengirimkan data dari satu orang ke orang lain di seluruh dunia. Model referensi OSI dikembangkan oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984. Yang kedua ada sejarah singkat OSI model. Sebelum adanya OSI layer, komunikasi antar komputer menggunakan protokol yang berbeda-beda dari masing-masing produsen, yang sangat menyulitkan pertukaran informasi antar perangkat yang berbeda jaringan. Pada akhir 1970-an, dua proyek besar muncul untuk menciptakan protokol standar, ISO dan CCITT dari Prancis. Mereka mengembangkan model yang akhirnya digabung menjadi Open System Interconnection atau OSI pada 1983. Meskipun OSI layer awalnya dimaksudkan sebagai standar protokol komunikasi global, TCP atau IP dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat lebih diadopsi karena dianggap lebih efisien. Namun, OSI layer masih digunakan secara luas dalam pendidikan untuk menjelaskan cara kerja dan hubungan antar protokol. Yang ketiga ada OSI model. OSI model membagi seluruh tugas menjadi 7 tugas yang lebih kecil agar mudah dikelola. Ketujuh tugas tersebut diperankan oleh 7 lapisan layer sehingga masing-masing lapisan akan bertanggung jawab pada satu tugas tertentu dengan tetap menjalin komunikasi dengan lapisan di atasnya dan juga di bawahnya. OSI model menyediakan landasan teoritis untuk memahami komunikasi jaringan, akan tetapi model ini biasanya tidak langsung diterapkan secara keseluruhan dalam perangkat keras atau perangkat lunak jaringan di dunia nyata. Sebaliknya, protokol dan teknologi tertentu seringkali dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam model OSI untuk memfasilitasi transmisi data dan operasi jaringan yang lebih efisien. Lalu ada ISO. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO pada tahun 1984 dan sekarang dianggap sebagai model arsitektur untuk komunikasi antar komputer. Yang kelima ada manfaat OSI layer model. Manfaat yang pertama itu standarisasi komunikasi. Model OSI membantu dalam membuat standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi dengan mudah. Yang kedua ada pemahaman struktur jaringan. Model OSI mempermudah pemahaman tentang bagaimana data bergerak dalam jaringan dengan membaginya ke dalam lapisan-lapisan yang terpisah. Yang ketiga ada pemahaman struktur jaringan. Hal ini terjadi ketika adanya sebuah masalah di dalam jaringan. Model OSI dapat membantu para administrator jaringan untuk lebih cepat mengidentifikasi lapisan mana yang sedang bermasalah. Yang keempat ada desain dan pengembangan jaringan. Model OSI membantu dalam perencanaan desain dan pengembangan jaringan. Dengan pemahaman yang kuat tentang setiap lapisan, para profesional dapat merancang jaringan yang lebih efisien dan andal. Terus yang kelima ada interoperabilitas. Model OSI mendorong perangkat dari berbagai vendor untuk berinteraksi dengan baik dalam jaringan yang sama, meningkatkan interoperabilitas. Yang keenam ada karakteristik OSI model, di mana
karakteristiknya itu terbagi menjadi dua, yaitu lapisan atas atau upper layer dan lapisan bawah atau lower layer. Lapisan atas adalah OSI model yang umumnya berhubungan dengan masalah terkait aplikasi dan hanya diimplementasikan di dalam perangkat lunak. Sedangkan lapisan bawah atau lower layer adalah model OSI yang menangani masalah transportasi data. Data ring layer dan physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras dan juga perangkat lunak. Ini pembagian upper layer dan lower layernya. Lalu di materi ketujuh ini ada lapisan pada OSI model. OSI model terbagi atas 7 lapisan. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Ketujuh lapisan tersebut diurutkan dari bawah ke atas sebagai berikut. Yang pertama ada application layer. Aplikasi ini menghasilkan data yang harus ditransfer melalui jaringan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan dan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Selanjutnya ada presentation layer. Presentation layer biasanya juga disebut translation layer. Data dari application layer diekstraksi di sini dan dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk dikirim melalui jaringan. Fungsi dari lapisan ini adalah mengenkripsi atau mendeskripsi. Enskripsi data itu kayak menerjemahkan data ke dalam bentuk atau kode lain. Data transkripsi dikenal sebagai ciphertext dan data yang dideskripsi dikenal sebagai teks biasa. Nilai kunci digunakan untuk menskripsi serta mendeskripsikan data. Lalu ada kompresi, yaitu mengurangi jumlah bit yang perlu ditransmisikan kepada jaringan. Selanjutnya ada session layer. Session layer ini bertanggung jawab untuk pembentukan koneksi, pemeliharaan sesi, autentikasi, dan juga memastikan keamanan. Fungsi dari lapisan ini adalah mengelola dan mengontrol sesi komunikasi antar dua perangkat, menyediakan metode untuk memulai, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Dan yang terakhir, dalam beberapa kasus itu memastikan pemulihan sesi setelah gangguan komunikasi. Selanjutnya ada transport layer. Fungsinya itu yang pertama memecah data menjadi segmen data yang lebih kecil untuk mengirim atau pengiriman. Yang kedua itu memastikan pengiriman data yang lebih handal antar perangkat dengan mengelola koneksi end-to-end. Dan yang ketiga itu terdapat dua protokol transport yang umum, yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya ada network layer. Network layer ini akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan. Selanjutnya ada data link layer. Layer ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti media access control address atau MAC address. Dan ada pengelolaan aliran data antar dua perangkat yang terhubung, lalu memastikan pengiriman data yang andal dengan mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam pengiriman. Selanjutnya ada physical layer. Lapisan ini berisi informasi dalam bentuk bit dan bertanggung jawab untuk mentransmisikan bit satuan dari satu node ke node berikutnya. Saat menerima data, lapisan ini akan menerima sinyal dan mengubahnya menjadi 0 dan kemudian 0 dan 1, kemudian mengirimnya ke data link layer yang bertugas menyatukan kembali menjadi frame. Fungsi dari physical layer adalah tugas lapisan fisik seperti mengelola perangkat keras fisik yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti kabel, konektor, dan perangkat fisik seperti switch dan hub. Ini adalah sebuah ilustrasi bagaimana data dikirim. Dan ini referensinya. Terima kasih.